Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Bella Quarta live IG lagi dengan Grass Rock. Nah, kebetulan ini malam kesempatan kedua Bella Quarta bisa IG live bareng lagi bersama Grass Rock, dan ini nanti dengan drummernya yaitu Bang Rere dan vokalisnya adalah Bang Hans Sinjal. Harusnya sih malam ini tuh Bang Edi Kemput ya, tapi kebetulan Bang Edi Kemput baru berhalangan hadir karena beliau lagi sakit. Musik adalah segala suara yang menghasilkan irama. Sedangkan grup band merupakan sekumpulan musisi yang memainkan alat-alat musik dan bernyanyi. Jadi kita sekarang undang ya Bang Rere dan Kak Hans. Tunggu ya. Doain ya, mudah-mudahan Bang Edi Kemput segera sembuh, kembali beraktivitas seperti semula. Katanya sih sakit lambung. Dan malam ini kayaknya oke. Halo Bang Re, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Oke, sehat Bang? sehat. Oke, aku undang dulu Kak Hans Hans mana ya. Hans? Tadi sih udah diundang tapi kayaknya nggak berhasil nih, mau tak undang lagi. Sayangnya nggak ada remote buat ngundang nih loh Bang. Biar nggak ribet tuh loh. Kok Abang kelihatan muda banget sih Oh Bang? iya. Nah itu dia. Itu Nah, Halo, halo. Hance. udah bergabung. Halo Kak Hans, salam Halo, halo, halo. kenal. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Kesibukan masing-masing apa nih? Kalau Kak Hans kesibukan sekarang ngapain di Manado? Manado ya? Enggak, di Jakarta. Oh di Jakarta. Kesibukannya apa? Oh iya. Ya, kesibukannya ya belum ini aja sih. Aktif di ini sih. Apa? Bantu-bantu yayasan gitu. Oh Sama keren. di Yayasan apa tuh Kak? konten. Kalau boleh tahu. Yayasan YSBM namanya. Apa itu? Ini bantu anak-anak yang di pemukiman apa? Dapat pelajaran gitu, dapat makanan bergizi, terus kita kasih apa sama pendidikan gitu. Ada rumah Wah belajar di keren. sana. Wah keren. Dari daerah-daerah apa kayak di kolong tol gitu, di daerah-daerah kumuh di Jakarta. Berkah melimpah ya Cuman Kak ya. iya iya. Sama ya paling nyanyi-nyanyi Nyanyi-nyanyi masih. masih. Kalau Bang Cuman Re ya kesibuk cuman lebih, karena kondisi kan jadi iya masih di rumah pasti. aja. Kalau Bang Re kesibukannya apa nih? Sibukan masih main drum sih. Masih main drum. Ada rekaman, main drum. Kalau kesehariannya aktivitasnya kecuali bermusik, Bermusik aja, bermusik. oh, Terus bikin sabun juga kadang. bikin sabun. Iya, Sabunnya bisa bikin cantik sabun. nggak Bang? Oh iya, saya sama Oh, istri saya bikinnya Samala namanya. sama lah. Nanti Ada deh brandnya. kapan-kapan. Jadi Nanti kapan-kapan numpang coba brand. ya. Numpang brand. Nanti kapan-kapan Iya. coba ya Bella ya. Ah, malam ini Bella Quarta IG Live dengan Grace Rock Oh itu iya, untuk memperkenalkan ini loh. itu harus itu. Ada band era tahun 80-90 yang masih Harus eksis dicoba. sampai sekarang. Iya. Delay ya Bang suaranya. Ya, untuk Bang Rey, Grass Rock kan pertama kalinya menjadi pemenang di ajang festival se-Indonesia. Masih ingat nggak lagu pertama yang dinyanyikan? Heeh. Bang? Pertama yang Oh, delay. masih ingat masih. Mm-mm. Waktu itu kan sekitar tahun 84 ya lagunya apa ya lagunya 85, 86,
halo 85, 86, Halo, 87 kayaknya ya. jelas suaranya. Iya, suaraku delay. Suara Mas Halo, Rere hilang, benar. Suaranya Mas Rere yang hilang. halo. Ya, Mas Rere, Bang Rere, suaranya malah hilang. Agak putus-putus. Agak poco-poco, berhenti-berhenti. Aku tanya ke Bang Hans dulu ya. Iya, Bang ya, Hans, Pring. gimana sejarahnya bisa bergabung nih? Itu kalau nggak salah tahun 2009 ya? Iya, 2009 benar. Nah, Grassrock itu waktu itu jelas, sempat jelas, vakum 15 tahun. jelas. Oke, Halo, Bang Re, tunggu sebentar. Ah, Halo, Mas Rey. Masih Bang ini ya. Re, masih dia agak buffering ya. Mungkin ada WhatsApp terlalu banyak masuk, jadi dia koneksinya jadi kurang lancar buat IG Live-nya. Itu kan Grassrock sempat vakum 15 tahun. Ceritanya Iya. gimana sampai bisa bergabung di Grassrock waktu itu, tahun 2009? Jadi awalnya sih lewat Facebook sih. Jadi Mm-mm, Facebook si Mas Rere eh, mm-mm, ada grup gitu, grup vokal itu atau musisi lah. Dia taruh mm-mm, di post, dia post jadi vokalis waktu itu. Di mm-mm, situ awalnya terus karena udah tahu Mas Rere kan, maksudnya sepak terjangnya lah di dunia musik. Terus mm-mm, wah, aku coba lah masuk apa audisi gitu kan. mm-mm, Terus lewat DM ke dia minta mm-mm, minta terus dia ngajak aku ke studio di Musika waktu itu, dia lagi nongkrong situ terus aku dikasih CD. mm-mm, Waktu itu belum tahu band apa nih, apa band baru. Terus pas aku denger, wah ternyata band Grassrock yang dia kasih lagu-lagunya. Satu mm-mm. lagu Peterson sama satu lagu baru waktu itu, Matahari Sukma waktu itu, dua lagu itu. Matahari Terus Sukma. aku Heeh. terus aku coba, aku kulik, terus ke studio, jadi ada Mm-mm, ikut audisi, terus di daerah Pancoran juga di situ mm-mm, nyanyi-nyanyi, terus lolos, terus aku ke Cibubur, terus ada mm-mm, ada orang lain juga yang ikut audisi, jadi direkam suaranya. Setelah mm-mm, itu beberapa minggu kemudian ya akhirnya diajak untuk bergabung gitu sih. mm-mm. Nah, itu Itu audisinya itu berapa orang? Berapa puluh orang? eh kur berapa ya? Lupa sih, tapi ya lumayan. Mungkin sebelum aku udah beberapa kali, aku juga nggak tahu sih. Tapi Iya pastinya waktu ya. pas udah mau ke studio di Cibubur rekaman, ada satu orang Mm-mm, sih gitu, gitu mm-mm. Ini teman. Bang Re coba aku undang tapi ternyata nggak ada. Mungkin dia lagi restart handphone kali halo, ya. Ini udah ada nih, Ah, udah, Mas Rey. udah gabung. halo. Udah. Ya, Halo. Halo. gimana? Udah bagus. Nah, Udah ya? udah bagus. Halo, Udah. halo. Terus Hans, aku udah. tunggu ke Udah. Hans dulu. Mm. Ya, Habis itu terpilih dan setelah terpilih apa oke. yang terjadi Bang Hans? Waktu terpilih ya kita workshop dulu gitu. Jadi eh, direkam ada 5 lagu, cuman sebelumnya di workshop dulu Mm-mm. vokalnya, terus ya memang perlu eh, ya beradaptasi sih sama Grassrock waktu itu, tapi untungnya mereka juga sangat apa ya sangat baik, karena kerjasamanya juga ya ada kekeluargaan lah dari band Mm-mm. ini, jadi ya banyak belajar sih sama Mm-mm. mereka juga gitu. Itu sih. Hmm. Waktu itu dengan basisnya ya, pencariannya dua orang ya, basis dengan vokalis. Kalau basis itu Mas Rere sih yang tahu tuh, soalnya Oh, Mas Re. basis yang udah keluar sih diganti sama Zondi, jadi sebelumnya udah ada basis Oh, udah ada gitu, basis. Oke. namanya Ersta, itu Mas Rere yang bawa waktu itu. Hmm. Tunggu, Tuh. aku lihat lihat Bang Re itu kok kelihatannya masih muda banget ya, Bang Re. Ah,
Bang Hans, Yes. ini kita ngobrol dulu ya sambil nunggu apa namanya? Bang Connect. Edi, Bang Rere koneksinya. Kalau sebagai vokalis baru, ada konsep yang dibawa nggak ke Grace Rock? Em, ada sih, untungnya Mas Edi juga apa namanya demokratis juga. Jadi beberapa lagu ada yang di aransemen, kita sama-sama di studio, terus ada juga lagu dari Zondi Kaunang, basisnya Grass Rock, yang Damai Mm-mm, Indonesia Aku juga dibuat sih, apa mm-mm, jadi dikasih kebebasan, kita juga eh, buat lagu dan sebagainya gitu, aransemen, tapi tetap mm-mm. disesuaikan dengan keunikan Grass Rock itu sendiri sih sebenarnya, gitu. Kalau Benang kalau untuk merahnya, benang merah. kalau benang merahnya untuk ciri khas Grace Rock itu seperti apa? Kalau yang sekarang? Kalau yang sekarang ya tetap apa ya? Kalau mau jelasin genrenya sih tetap rock ya, maksudnya. Ya mungkin dari soundnya, terus sedikit di agak modern gitu. Tapi Mm-mm. terus dibuat apa? Ya itu sih lebih ke soundnya sih. Tapi nggak ada sound-sound yang sekitar tahun 80-an juga dipakai gitu, 90-an. Jadi Ah, Oh, udah campur sih bergabung. sebenarnya kok kenapa ya? gitu. Iya, Pertanyaan pertama ya, yang di tahun iya, lomba festival pertama kali 85, 86, 87 kalau nggak salah. iya. Ikut perlombaan festival itu. Itu lagu pertama kali yang dinyanyikan apa, Bang? Waktu itu kita masih mengcover lagu-lagu barat ya. Itu kan jadi awal awal kisahnya itu Grassrock itu begini. Mm-mm. Jadi saya itu masih SMP waktu itu ya. Nah, terus ada festival Lox Labor yang ngadain festival rock waktu itu. Nah, terus saya kepengen ikut, cuma nggak ada pemainnya. Gimana caranya ini? Saya cerita ke bapak saya itu, Pak Dito. Pak, mau ikut festival band ini, gimana caranya biar bisa ikut festival band ini? Ya kamu mesti cari pemain-pemain dong, teman-temannya. Ya nggak ada, saya nggak punya teman pemain band, ya harus cari. Ya udah saya carilah waktu itu teman-teman yang bisa. Teman-teman saya tukang parkir gitu kan waktu itu, tukang parkir itu Mm-mm. saya suruh jadi penyanyi gitu. Terus Mm-mm. ada pemain gitar juga dari Mojokerto, namanya Harto. Saya ajak Mm-mm. juga. Lagu apa nih? Mm-mm. Penyanyinya juga pemain Mando udah ada waktu itu, main keyboardnya Mando. Mm-mm. Itu tahun 84 kalau nggak salah. Nah, terus pemain bassnya itu udah Mas Yudi almarhum. Mm-mm. Jadi rumah saya itu di Jalan Tumapel itu waktu itu studionya di belakang itu di bawah pohon mangga. Kita bangun studio pakai triplek gitu. Kebetulan ayah saya juga seneng ngumpulin alat-alat musik ya waktu itu ya. Jadi ya kita manfaatin aja gitu. Udah kumpul lah tuh pemain-pemain di belakang rumah. Terus main lagu apa nih gitu. Pokoknya yang bisa dimainin aja waktu itu kan ada lagu Ras, ada lagu-lagunya Yes gitu ya. Mm-mm. Belum kepikiran untuk bisa bikin lagu kan. Yang penting bisa bunyi dulu lah ini. Nah, Mm-mm. terus ya udah terkumpul lah itu formulir festivalnya juga udah baru kita dapat waktu itu juga. Mm-mm. Namanya apa dong grupnya gitu. Wah, belum ada namanya nih grupnya. Mm-mm. Belum ada namanya kan, bawa ke Lox Labor. Pak Lok, ini lah jadi akhirnya kita main lagu yang bisa dimainin aja waktu itu. Ceritanya lagunya lagu-lagu dari Ras ya, Yes waktu itu. Genesis gitu. Mm. Nah, kan suasananya di Surabaya kan memang serba akademi lah. Itu bagus banget Mm-mm. itu, saya pikir Lox Labor punya ide bikin Mm-mm. festival rock itu ya. Itu akademi. Jadi kita kan kepingin sekolah musik ya gitu. Sekolah Mm-mm. musik yang betul-betul musik gitu. Itu kan nggak pernah kesampaian sampai sekarang, nggak pernah ada. Nah, makanya Mm-mm. kalau festival kayak begitu tuh lebih bersifat edukasi gitu.
Jadi kalau kita lihat sekolah-sekolah musik yang ada di luar negeri ya rata-rata begitu. Mereka mainin lagu-lagu klasik rock, mainin itu terus dikulik, dicari apa itu tingkat kesulitannya seperti gimana, terus kita cari bentuk-bentuknya seperti apa gitu. Dari lagu ke lagu, padahal yang diminta sama Lox Labor cuma 3 lagu, tapi karena kita pilihannya banyak ya gitu. Dari lagu ke lagu nggak cocok, lagu lo nggak cocok. Akhirnya ya udah itu. Jadi formasi pertama Grassrock itu Cak Karnoto, Mas Harto, almarhum Mas Yudi, Mando dan saya waktu itu. Tapi begitu mau festival, si Cak Karnotonya mengundurkan diri. Penyanyinya itu anaknya udah banyak 5. Dia bilang gitu, dia mesti ada. Oh iya, mesti ada kerjaan apa becak kemana gitu, saya nggak ngerti. Akhirnya wah bingung kita kan, festival udah tinggal seminggu lagi nyari penyanyi nih. Akhirnya dapatlah itu tukang parkir juga, dia tukang parkir di jalan itu apa di Surabaya, ada rumah makan apa itu dia. Saya bisa nyanyi, ayo, oh udah. Wah, buffering lagi. Bang, suaranya hilang. Tunggu. Suaranya ente. Ya. Karirnya suaranya ente. Kalau konsep baru tadi udah dijelasin semua ya. Aku sampai bingung. Ini tuh kalau Bang Hans waktu terpilih pasti punya visi misi ya. Kalau misinya pasti kan jadi vokalis. Ya. Kalau visinya, apakah Bang Hans juga bergabung ikut menciptakan single-singlenya yang terbaru atau gimana? Di Grassrock ya. Jadi Iya. awalnya memang ikutin Grassrock ya. Jadi emang dari dulu emang suka nyanyi dan ya senang dengar musik rock 90-an, 80-an. Dan emang mimpinya emang jadi seorang penyanyi rock sih sebenarnya. Gitu, musisi. Nah, waktu tahu Grassrock justru pada tahun 9. Halo. Mas Rey. Halo Mas Rey. Nah, Justru Bang ini Rey pakai pakai halo, handphone atau ya. pakai apa? Iya. Pakai handphone atau pakai komputer? Ada. Handphone. Mungkin grup Pakai WhatsApp-nya handphone terlalu ini. banyak itu Bang. Jadinya ganggu Pakai sinyal. handphone. Oh, udah Enggak. dimatiin. Bang Hans, tunggu dulu ya. Nanti lanjut Iya, ya. iya. Oh, dimatiin. Kita balik ke Bang Rey lagi. Tadi gimana ceritanya akhirnya ada tukang parkir di jalanan. Ya nama terbentuknya nama Grassrock ini. Jadi nama Grassrock itu terbentuk ketika festival itu. Jadi tanpa ada rencana, tanpa ada arti apa sah nama yang dikulik nama itu dicari kemana-mana, tetap aja yang dicari ya band baru, maksudnya gitu kan. Iya. Jadi nggak ada itu nama Grassrock itu yang filosofinya apa sebenarnya, terbuat dari apa, nama itu mengandung apa, nggak ada. Nama itu ya nama Grass, band baru, band rock gitu ya, gitu. Grassrock gitu maksudnya. Ya gitu. Jadi memang konsepnya sebenarnya waktu itu juga kita tuh mau bermain musik rock yang benar, bermain musik dengan benar gitu ya. Dan memang di Indonesia ini kan nggak ada sekolah musik yang representatif gitu, yang istilahnya mengedepankan unsur art, seni gitunya ya gitu. Jadi waktu itu yang ada juga akademi seperti itu waktu Lox Labor bikin. Jadi Lox Labor bilang, udah namanya Grassrock, band baru aja. Mainlah akhirnya malam itu kan. Malam itu kita main hujan deras. Jadi alat-alatnya semua basah, kesetrum. Itu Pemain pertama kali. gitarnya Itu kesetrum. pertama kali. Pertama kali. Basah Nah, terus terus kita masuk panggungnya tuh udah
penuh dengan air begitu. Kita urutan keberapa ya nomor itu, nomor 37 apa keberapa itu. Lagu itu dipersiapkan sedemikian rupa ya, pokoknya ya begitu main ya ambiar. Pasti hujan. Cuma kita nggak kapok. Artinya ya udah, ya itu kita berpikiran kita punya, ini bukan masalah kita prosesnya gitu loh. Ini prosesnya yang menjadikan kita mateng itu di situ prosesnya. Bukan kita harus menang waktu itu, enggak. Gitu. Oke, kalah, tapi besoknya kita latihan lagi gitu loh. Latihan lagi. Kan tahun depan kan ada festival lagi gitu. Ya udah saya ikut lagi deh festivalnya. Nah, mulai pemain baru lagi kan, pemain-pemain yang lama itu kita ganti, yang ada yang tersisa cuma Mando sama Mas Yudi aja gitu. Nah, festival yang kedua ini keluarga mulai ngelihat keseriusan kita gitu loh. Ayah saya Pak Dito sama Mama Lili itu mensupport dia. Ayo, dia support soal anak-anak yang mau main gizinya dibaiki dulu. Jadi di rumah itu dia persiapan, setiap kita latihan persiapkan makannya, konsumsinya, setelah itu persiapan main juga dia persiapkan juga kostumnya. Pak, kamu mesti dipersiapkan kostum-kostumnya semua. Nah, itu ceritanya di Jalan Tumapel tuh. Jalan Tumapel nomor 1 itu. Nah, dikumpulin lah. Nah, pemain waktu itu mulai hadir tuh. Saya, Mas Mando, Mas Yudi, nah, terus kita cari itu mulai dari satu-satu itu, dari ada Handianto, ada pemain keyboardnya juga ada Pak Teddy itu di audiensi juga. Terus akhirnya mulai pergaulan saya mulai meluas kan, saya mulai ke IMI, Yayasan Musik Indonesia. Saya main sama Mas Tamam Hussein, waktu itu saya udah mulai ada grup namanya Kue di LMC. Nah, pergaulan meluas itu akhirnya di Surabaya itu ada sebuah komunitas gitu. Setiap Kamis itu masakin kayak apa namanya ya, kayak sarasehan jamming gitu loh. Jadi semua musisi Surabaya itu datang di situ. Nah, itu ada bintang tamu juga, kadang-kadang ada Elva Cesaria datang, kadang-kadang ada pemain-pemain dari yang kelasnya udah nasional ya gitu. Kita di situ belajar segala macam Nah, terus band-band SMA juga gitu, semua. Nah, di Surabaya itu ada band SMA 2 itu lumayan bagus-bagusnya gitu loh. SMA 2 tuh ya kayak Mas Bujana segala macam. Nah, di situ ngelihat ada pemain gitar nama grupnya Res Program apa kalau nggak salah itu ya, SMA 2. Main gitar yang bagus. Mana nih pemain musik rock nih kan harus gitarnya harus bagus. Lihat-lihat, wah bagus. Tanya siapa namanya? Edi, oh bagus juga mainnya. Udah saya tawarin, main yuk, ke rumah yuk, main yuk gini. Mau dia, ya udah mainlah, masuklah mulai dari situ. Edi masuk gitu. Jadi festival yang kedua itu udah ada Edi, formatnya udah Mando, Edi, siapa lagi? Mas Yudi, terus, nah penyanyinya waktu itu ada nama penyanyi itu namanya Arif waktu itu kenalannya siapa ya? Arif itu kenalannya siapa, orang Perak. Itu udah ikut festival kedua berarti yang Arif itu? Orangnya performanya bagus gitu. Terus keluarga juga seneng, kayak Mama Lili juga seneng, Pak Dito juga. Ya udah di backup sama dia, dikasih kostum segala macam setiap latihan. Kedua itu
Arif ikut festival kedua, menang gitu. Cuma di situ udah mulai kita bakti judulnya waktu itu. Terus lagu keduanya lagu cover juga, lagu Yes. Alhamdulillah di situ udah mulai kita Pelayar. ada peningkatan, kita Laut. menang juara Ya. 3 terus. Hampir hilang. Bang, oke, meninggalkan obrolan. Nah, Kak Hans, balik lagi. Visi. Iya, ya. Kembali ke visi. Kalau Apakah ini sih kalau emang suka musik sih sebenarnya, emang apa ya? Ya emang dari dulu tuh emang suka nyanyi gitu, terus datang ke Grassrock ya ada kebanggaan sendiri sih, maksudnya ya salah satu band terbaik di Indonesia, terus juga ikutin Grassrock juga, terutama album-album terakhirnya almarhum Mas Dayan tahun 98 atau 99. Lagu judul Adakah Hasratmu tuh salah satu lagu favorit aku sih sebenarnya, itu sih. hasratmu? Iya, ini ada pertanyaan dari fans juga tentang hasratmu nanti ya. Iya. Bentar, aku coba undang lagi Bang Re. Tadi kayaknya ada Mas Berarti Edi udah deh. ada masuk dia. Bang Edi tuh sakit lambung, jadi dia nggak. Aduh Bang Re, tadi bevering, suaranya hilang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, masih bisa gabung terus sih. Bahkan bevering lagi. Tapi Bang Hans udah sempet nggak bantu bikin ciptain single terbaru buat Grassrock? Enggak sih. Belum. Cuman iya belum gitu. Cuman kalau di studio ya saling bertukar pikiran aja sih gimana. Sama di studio rekaman gitu sih. Bang Re, aku nanya dulu ya buat Bang Hans ya. Yang dari fans dulu ya. Aku tulis nih. Bang Hans, tantangan apa yang dirasakan menjadi vokalis Grassrock yang sudah punya nama besar? Ini dari fans. Tantangan ya, tentunya sih pasti ya sebagai vokalis ada tantangan sih dimanapun ini ya. Tapi kalau aku ngelihat sih bahwa setiap vokalis punya ciri khas kan. Tapi aku nggak berusaha untuk mirip kayak almarhum Mas Dayan gitu. Tapi ya Mas Dayan, ya, tapi ya kita punya ciri khas tersendiri karena setiap orang kan tentu beda-beda kan. Gitu sih. Cuman ya tantangan pasti ada, tapi karena kekeluargaan ya, Grassrock itu kan keluarga ya, kayak seperti band tapi keluarga, tapi ya jadi mensupport gitu, mendukung sih satu sama lain gitu sih. Dan ya fans juga ya mendukung juga, ada yang mendukung juga kan, maksudnya ya itu sih ya, yang setiap tantangan sih pasti ada, tapi ya tetap berikan yang terbaik aja sih gitu. Jadi tetap kita punya khas dalam bervokal gitu sih. Tapi sempat ada beban nggak? Kepikiran beban, aduh ini band udah gede kayak gini gitu. Ada rasa kayak gitu nggak? Ya beban sih ya pasti ada sih, cuman Pasti ya. pasti, tapi jangan terlalu menjadi beban gitu, ntar kalau terlalu banyak. Jadi ya ngalir aja, maksudnya enjoy ya, ngalir aja, flow gitu, terus gitu sih gitu. Oh ya, ini Bang Edi kan kayaknya masih join nih di sini. Iya. Bang Edi, periksa dong ke dokter. Tadi kan udah ada yang kesana kan. Kalau bisa periksa Bang, biar lekas sembuh. Tadi aku dapat fotonya dari Bang Iwan nih. Bang Edi kurus banget loh. Lekas sembuh Bang, biar bisa beraktivitas kesedia kala, bisa pergi ke masjid.
udah nggak muntah-muntah lagi. Besok ke dokter ya Bang Edi ya. Oke Bang Hans. Ya. Ini nih. Ini pertanyaan dari fans. Bang Hans menyanyikan lagu Prasangka begitu fasih, menjiwai, menghayati. Apa ini termasuk lagu grass rock terfavorit? Kenapa? Emangnya nggak ada lagu lainnya toh Bang? Hei Kak. Em, lagu Prasangka itu kan, Bang Edi sempat sakit. Ya. ya itu kan lagu dari album rock kemanusiaan ya tahun 1980-an ya. Terus kayaknya lagu single pertamanya Grassrock deh. Sebelum album Peterson dan sebagainya. Dan itu memang liriknya bagus dan ya ya suka 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 aja gitu sama Prasangka gitu. Konsep musik ininya sih. Rock Jadi klasik sih itu. lebih ke kalau klasik. Jadi lebih menghayati ya. Riff gitar apa? Iya, itu sih. Grass rock banget sih, grass rock banget. Grass rock banget. Ciri khas grass rock banget gitu ya lagunya ya. Iya. Bang Gitu Re, sih. aman? Buffering lagi. Bang Re, dengar gak Bang Re? Bang? Kak Hans, ini yang tahu Bang Re. Kak Hans, liriknya Bersamamu itu liriknya sangat puitis. Gimana? Itu lagu Bersamamu. Iya. Itu liriknya sangat puitis. Itu menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang apa ya? Itu sebenarnya lagu ciptaannya sebelum aku sih, Mas Edi, almarhum Dayan. Tapi kalau aku mempresentasikan ya, setiap orang pasti beda-beda. Tapi nggak tahu sama pencipta lagunya karena kalau aku sih lebih ke Tuhan sih gitu, mempresentasikan lagu itu gitu. Tapi yang Hanya bersamamu semua misteri yang terjadi dapat kita lalui gitu. Kau imanku itu liriknya itu sebenarnya kalau aku bawa itu lebih ke Tuhanan sih, lebih ke Yang Maha Esa. Iya, yang Maha Esa, iya. Pengalaman itu. Dan ya itu sih, lebih ke itu sih. Ini sangat disayangkan ya, Bang Re. Nah, nih. Assalamualaikum Bang Re. Sudah dengar? Ya, waalaikumsalam. Gimana? Tadi sampai mana Bang? Aku lupa. Tadi sampai mana? Sampai mana Bang Hans? Sampai apa? Stasiun balapan. Aku juga lupa. Vokalis itu formasi kedua. Vokalis. Iya ya. Iya. Formasi Bismillahirrahmanirrahim. kedua, iya. Jadi sebenarnya kalau saya berpendapat gitu, vokalis kedua itu sebetulnya udah serius waktu itu. Cuma dia harus berlayar dia karena dia gitu. Kak Hans. Ya. Ini Kak Hans kan waktu 2016 pasti udah ada ya? Iya. Tree to Rock. Ini apa sih? Oke. Album Tree to Rock ini 2016 ini lagu kolaborasi album kolaborasi sih. Jadi sama Boomerang. Iya. Dan The Bandits. Jadi Grass Rock, Boomerang dan The Bandits. Jadi ada salah satu single judulnya Kebebasan. Kebebasan kolaborasi. Jadi lagu almarhumnya
Mas Dayan, judul lagunya Kebebasan, kita bawain bareng sama Bumerang sama The Bandits. Itu Mm-mm. single di album Mm-mm. Three to Rock. Mm-mm. Terus di album itu ada kalau nggak salah 4 lagu Grass Rock, 4 lagu Bumerang, terus Mm-mm. tiga lagu The Bandits Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. album Three to Rock ini sebenarnya dijual di KFC ya waktu itu ya, di KFC. Iya, Terus sebetulnya kemarin dapat udah diceritain sih sama Bang Edi Kemput, tapi kita review lagi ya, kita iya, refresh terus lagi. dapat nominasi gitu Emmy Awards yang Mm-mm. aku lupa sih album rock Mm-mm. terbaik atau apa sih itu tahun Mm-mm. 2016 itu Berarti sih. tuh eh nggak rekaman di label situ ya? eh Kita label GP Records atau sama ini sih sama kalau The Bandits sama vokalisnya Darius Sinatra ya apa nah itu Hmm, jadi kami bertiga sih labelnya sih oke. label lupa apa sih namanya lupa Mm-mm. tapi kita kerjasama sama Eh, KFC waktu itu. Sama kayak Bang Re. yes, ya, Ya, oke. Oke, Bang Re, itu nanti daripada diulang nanti kelamaan, wavering lagi. nggak apa-apa. Kita lanjut ke next pertanyaan Ya, ya. ya, Bang Edi, pergantian vokalis itu pasti berat ya. Kita ambil contohnya ya, dulu Dewa, Coklat. ya. Band yang terbaru deket-deket ini Payung Teduh. Singkatnya ada Mm-mm. yang cukup berhasil, ada juga yang cukup baik. Tapi Ya, intinya peaknya itu tidak sebagus pencapaian grup band. Peaknya tidak sesuai sebagus vokalis yang lama. ya. Kalau kehadiran Kak Hans, apakah sudah ada konsep baru untuk Kak Hans? Untuk vokalis baru ini? Ya, bepring lagi. Oh, Ya, mm-mm. kalau Bang ya Re. kalau Hans memang Oke, dia benar. Siap. baru ya. Ekspektasinya memang mau Mm-mm. bikin sesuatu yang baru. Jadi sebetulnya Mm-mm. kalau Grassrock itu kan pergantian vokalis sudah sering gitu mengalami Mm-mm. pergantian penyanyi. Yang lucu tuh waktu Mm-mm. almarhum Dayan ada di Grassrock, Mm-mm. mulai dia eksis gitu ya. Mm-mm. Itu juga tanpa gitu loh, karena dia tuh selalu Mm-mm. awalnya jadi Grassrock itu setelah masa itu udah mulai ada job, udah mulai ada tawaran manggung gitu. Nah, Dayan Mm-mm. ini kritis gitu. Dia merasa kalau menurut dia gitu loh, Grassrock itu harus punya warna sendiri gitu. Grassrock ini belum ada warnanya, Mm-mm. belum ada karakternya. Dia yang paling getol untuk membawa warna Grassrock gitu ya waktu itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi dia mem, referensi-referensi baru ke Grassrock itu waktu itu dengan apa namanya koleksi-koleksi dia ya, kaset-kaset dia Mm-mm. zaman itu masih kaset ya, Mm-mm. terus Zaman dulu referensi kaset. buku-buku lirik lagu Mm-mm. tentang, terus banyak sekali yang dia berikan waktu itu buat Grassrock ke depannya Mm-mm. gitu ya, tentang Mm-mm. konsep, tentang visi. Kalau grup band itu harus punya karakter, harus punya warna. Itu dia, itu anak kecil itu Mm-mm. yang banyak memberi gitu ya ke Grassrock. Mm-mm. Terus saya pikir, Mm-mm. wah daripada kamu banyak ngomong, mendingan kamu aja deh yang jadi penyanyi deh, saya bilang gitu. Bisa Mm-mm. nggak jadi penyanyi? Oke, waktu itu ada Mm-mm. Jember, Grass tuh. Coba deh kamu nyanyi 2 lagu, 3. Dia nyanyi lah. Wah, begitu dia memang sambutannya luar biasa gitu.
sambutannya luar biasa dan sejak itu Oke, jadi ini kayak bahasa isyarat tadi. Kalau kalau 2009 waktu audisi pertama, Kak Hans Ya, ya. membawakan lagu apa ini? Lagu Peterson sih. Iya, Lagu Peterson. Peterson sama lagu waktu itu lagu baru baru Matahari Sukma. Cuman masuk Oh, iya, tadi di udah dijelasin sebenarnya. ya masuk di album Three to Rock itu. Mm-mm. Mm, Kalau itu yang sih. kemarin dinyanyikan dengan Grass Rock rame-rame, terus aku repost dari tempatnya Bang Edi Oh, Kempot itu. itu lagu Recycle sih sebenarnya. Jadi itu kita Hmm. buat pas pandemi kan. Mm-mm. Pas pandemi terus situasi lagi begini terus ya banyak kesulitan, kesusahan kan dalam Mm-mm. kondisi seperti ini terus ada lagu Grass Rock, lagu lama Grass Rock Mm-mm. judulnya lagu Harapan. Mm-mm. Nah, itu yang buat kalau nggak salah ya almarhum Dayan liriknya. Jadi tentang Mm-mm. harapan sih. Terus wah ini cocok Mm-mm. banget nih buat pandemi saat ini. Akhirnya kita buat Mm-mm. rekaman Mm-mm. di recycle di aransemen baru lagi dan itu kan Mm-mm. sebenarnya kan lagunya kalau nggak salah panjang ya dipendekin jadi 4 Mm-mm. menit atau 5 menit gitu Mm-mm. gitu. Bang Re, dengar ya. ya. Tadi sampai mana sampai rambutku rusak? Tadi sampai mana? Lupa aku. Ya, denger kan? Kedengeran. Dengar. Ya, Nah. Hans tadi soal penyanyi ya Mm-mm. tadi. Jadi bukannya nyari pengganti sebetulnya Hans itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi waktu Hans masuk itu pertama kalinya Bang Dayat masih ada nggak sih waktu itu? Almarhum masih ada nggak? Yeay. Oke. Jadi dapat dapat signalnya lebih keren lagi. Bisa jadi masih putus-putus, masih buffering. Ah, kalau yang lagu itu akhirnya kan itu sebetulnya album album single baru ya, Bang. Kok Bang Kak Hans yang waktu aku Eh, repost itu. itu lagu Harapan tuh lagu sama Grass Rock gitu Di tapi di aransemen ulang. aransemen ulang gitu aku lupa di Hmm, album apa tapi liriknya itu eh, tentang harapan ya maksudnya di situasi pandemi seperti ini ya mm-mm, cocok lirik dan ininya dan pas banget mm-mm. sih gitu. Kira-kira besok saat ini ada album single terbaru atau album terbaru nggak sih? Em, saat ini sih belum ya. Iya. Lanjut ke Hans. Ya Belum ada lagu single. ya untuk saat ini sih lagi buat cover apa rearrangement lagi sih ada rencana sih tapi belum kita Belum buat lagi. terrealisasi. Tapi rencananya memang bulan-bulan ini kita lagi mau buat lagi cuman belum karena PPKM darurat jadi agak berhenti berhenti lagi gitu. Itu Iya, sih Bung. agak 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 mengganggu ya kalau untuk PPKM ini ya. Iya. Bentar, aku coba undang lagi Bang Re. Bang Edi diundang apa ya? Bang Edi Masih Kempot nonton dia ya? masih 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 ada dia, masih online ijo-ijo. Kita undang aja deh sekalian, Boleh, boleh. kalau nggak keberatan. Aisyah, oke, Re bergabung udah. Nah, Bang Re, kalau Bang Re, Bang Re lagi, Kak Hans. Eh, aku sebetulnya ada Ya. pertanyaan, tapi ini pertanyaan untuk yang paling paham ya.
Nah, Mungkin ini yang Mas orang Edi nih. lama-lama. Mana? Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi. Edi, besok ke dokter ya Bang. Ya, insya Allah. Sama Bang Robi ya. Iya. Iya, iya. Janji loh. Bentar, aku udah lagi Bang Re, mudah-mudahan Bang Re udah bisa juga. Jadi nanti kita live IG bertiga. Berempat, sorry. Bang Edi, kondisinya gimana hari ini? Masih begitulah. Masih lemes ya? Ya. Bang Edi ikut join aja ya. Ya. Emang Sambil nggak rebahan ya. apa-apa, sambil rebahan, sambil nunggu, yang penting join aja deh. Hmm. Oh ya, aku nih mumpung Bang Edi ada nih ya. Bang Edi, ini ada pertanyaan dari fans. Di era tahun 93, Bang Edi itu adisional album Anggun C. Sasmi. Itu sebatas adisional saja atau sampai proses penciptaan karya lagu? Jadi waktu itu ada beberapa lagu, banyak juga bantuin Anggun tuh. Sebagai player, betul-betul player aja, sebagai gitaris session. Tapi menjelang Anggun itu ke Perancis, hijrah ke sana, go internasional, itu Grassrock dapat eh, dapat kesempatan lah bikin musik aranjemen buat Anggun beberapa lagu. Ada 6 lagu kalau nggak salah. Itu Grassrock ya? Itu Grassrock, musiknya Grassrock. Lagunya ada lagu Dayan, ada lagu ini, ada lagu Rere, ada laguku, lagu Mando. Sangat kontributif lah. Berapa lagu itu Gitu. Bang? Berapa? Ada 6 lagu kalau nggak 6 salah. lagu ciptaan Grassrock semua itu. Ya. Di tahun berapa itu Bang? Tahun berapa ya? Itu bersamaan nama album Grassrock ketiga kalau nggak salah. Oke. Berarti sekitar tahun 94. 90, ya 94 atau 95 lah. Berarti betul ya 94 ya. Ini kan usia Grassrock kalau dihitung sampai sekarang itu kan 37 tahun. Dikoreksi ya, itu ada 4 album. Halo Bang Re. Wah, asik ya jadi 4 ya. Yang sepo-sepo sama yang sepo-sepo, yang muda-muda sama yang muda-muda. Bisa diajak Aku semuanya di jangan-jangan. Oke, usia Grassrock itu udah 37 tahun, dikoreksi kalau salah ya. Itu udah menampilkan 4 album. Aku bacain kok nih. 91 Peterson Anak Rembulan Atlantic Record. 92 Bulan Sabit Ski Record. 94 Santet Metrotama. 2000 Menembus Zaman Logistik Record. 2016 Street to Rock, betul ya. Terus album terbaru ini ada hambatan karena pandemi. Ya, betul. Tapi itu kapan sih rencana mau rilis sih Bang? Sebetulnya sih musiknya itu udah 70% jadi selesai, itu tinggal apa ya, melengkapi aja, menyempurnakan. Drumnya udah selesai semua, terus bassnya sudah, gitar beberapa lagu. Kalau vokal kan nungguin musik selesai baru vokal. Tapi udah kayaknya ada itu ya, ada video klip baru ya. Aku nggak tahu, tapi video klip baru belum. Yang di jalanan itu, belum. Itu bukan video klip baru. Aku nggak begitu nggak sih namanya apa. Aku taunya dari fans cuplikan-cuplikan. Oh iya. Iya ada.
lagunya Rere itu. Oh, itu bukan album terbaru berarti? Ya itu sebetulnya makanya ada eh, sebetulnya lagu itu dibikin video klipnya itu rencananya kita mau ambil tik gambarnya aja, nanti masalah audionya kita bisa tempel ke yang sudah di mastering. Ternyata waktu itu sudah mulai COVID Oh, sudah kok. masuk ke Indonesia, jadi iya, jadi kita tetap lanjut kerja, tapi hasilnya seperti itu aja. Apa ya? Masih dengan audio yang asal gitu. Bang Re, Bagus lagunya. ada pertanyaan dari fans yang belum kejawab. Pertanyaan dari fans dan hamba Allah. Mana sih tadi? Di album kompilasi Three to Rock ada ya di album kompilasi Three to Rock ada lagu Matahari Sukma. Itu filosofinya menceritakan apa? Buffering. Oke, Bang Edi bisa jawab. Bang Edi kira-kira bisa bantu jawab nggak ya? Bisa, insya Allah. Jadi itu mungkin interpretasi Dayan untuk apa ya, penghormatan yang terbesar tuh kepada Tuhan. Jadi itu liriknya Matahari Sukma. Liriknya lupa aku. Tapi intinya itu ekspektasi Dayan kepada apa ya? Kepada Tuhan lah. Itu ekspektasi tertinggi ya. Bentar aku undang lagi. Nah itu awalnya itu lirik aja, terus kita respon, kita buatin nada, nah terus judulnya itu Matahari Sukma itu. Kalau bersamamu liriknya sangat puitis, itu bercerita tentang apa, Bang? Ya itu juga apa ya, sama juga kayak tadi Hans cerita itu. Ya. Ini Grassrock bisa awet sampai sekarang, apakah minum formalin? Rahasianya apa sih? Komitmen aja sebetulnya. Komitmen aja. Jadi grup ini kan kayak rumah tangga aja gitu. Jadi kalau ada permasalahan ya diselesaikan gitu. Kalau nggak bisa diselesaikan ya bertemu musyawarah gitu, dibicarakan baik-baik gitu. Jadi ya namanya rumah tangga kan kadang-kadang pasti belum bisa, katakanlah Bella habis ngambek sama suaminya gitu, udah nggak lupa juga yang bikin itu. Kadang-kadang kan seperti itu juga bisa jadi. Tapi bagaimana kita hal-hal seperti itu kan, itu aja yang bikin kita bisa bertahan sekian lama. Jadi seperti yang dibilang fansnya ya, ada yang bilang rock never die, terbukti Grassrock sejak tahun 84 hingga sekarang 37 tahun bisa menginspirasi teman-teman band ataupun perform lainnya. Ya. Jadi gonta-ganti personel itu tidak masalah, yang penting bisa jaga semangat dan terus berkarya. Oh keren loh fansnya loh, bisa buat kata-kata seperti ini. Iya. Katanya fansnya bilangnya boleh disebut namanya nggak? Jangan, katanya rahasia. Nanti kalau aku disebut, aku disantet. Nyokapnya Hans biasanya. Gimana dong? Nyokapnya Hans. Kalau disantet, aku jadi kodok gimana? Nggak bisa lagi live.
Bang, aku mau ini sebetulnya tadi ceritanya banyak menarik sih, cuman karena buffering ya, putus-putus juga. Iya. Banyak banget sebetulnya, cuman waktunya kan juga tinggal 15 menit lagi. Ini Iya. kira-kira Kak Hans mau collab dengan Bang Re atau Kak Hans sendiri yang nyanyi nanti rencananya? Ada yang request soalnya. Request apa ini? Anunya jaringannya lagi nggak bener nih. Jaringannya malah nggak bener. Coba Kak Hans Iya. sendiri yang nyanyi. Mungkin Hah? Hans ini. Nyanyi. Nyanyi Nyanyian. yang kemarin di upload juga boleh. Oh, Grass Rock Never Die itu kan. Bersamamu Han, bersamamu. Kita ambilin gitar Hans. Hah? Ya, mungkin ambilin gitar. Ini udah bagus. Ini malah udah bagus suaranya. Oke, aku diam Iya. aja mungkin jadi bagus mungkin. Ah. Ayo Hans, nyanyi Hans. Kita delay. Bismillahirrahmanirrahim. Bersamamu Han. Dentang Bunyi. Kedamaian. Kayaknya nggak itu deh. mendengar Di kejauhan hari-hari yang berlalu bawa pergi angan dan mimpi. Nyanyi aja Hans. hanyalah jika tinggalkan. Dan kayaknya nggak segitu deh Mas Re. Chordnya. Ingin ku terbang tinggi lagi, meraih pelangi di angkasa, letakkan jiwa bentangkan sayapmu. Janganlah aku kau biarkan melayang hanya bersamamu. Segala semuntung di langit biru dapat kita lalui. Kau imanku. Serai. Tanpa sunyi. Keren. Lagi dong. Oh, cuma satu. Hah? Lagi dong. lagi. Tapi nggak delay tadi. Enggak delay. Enggak. Berarti kalau Bener. nyanyi enggak delay. Oke. Kalau ngobrol delay. Ngobrol delay. Tapi kalau ini udah bagus malah ya. Tadi kayaknya suaranya buffering tadi Mas. Iya. Ini Bang Edi soalnya sambil zikir. Ya Bang Edi. Oke. Ya kan? Wakui semua kenangan. Biarkanlah Cinta yang ada kan bersemi di dalam jiwa kita. selamanya.
kasih adakah hasrat untuk selalu bersatu satu. Adakah cinta kan ada juga mimpi jadi nyata, kasih sambutan dengan laguku, nyanyikanlah ku bersatu. Terima kasih. Terima kasih. Terima Keren kasih. banget. Coba Yang kalau udah kangen sama Grass Rock. satu. Sendiri vokalisnya. Ada yang request juga loh. Vokalisnya nyanyi sendiri. Satu aja. Paket. Lagu apa ya? Han, Gadis. gadis tersesat, Han. Gadis apa sih? Gadis tersesat, kesukaanku tuh. Gadis tersesat. Tapi aku nggak Gadis tersesat tersesat. loh. Tapi aku nggak tersesat. Han. Tersesat. Ya, Ayo Kak Han, sendiri Kak Han. Semangat. ini. Bentar. Ini Bang Re kelihatan muda banget ya. Gimana? Ada seorang Orang gadis cantik dan malu-malu merenung dalam sepi. Itu ini ya? Hah? Bertaring. Ada gadis cantik dan malu-malu merenung dalam sepi seperti mengharapkan keajaiban akan datang padanya. Gadis manis terlena, impian kotor jenggot, datang kawan jadinya, badai topan seakan melanda, kawan datang membawa bencana. Tanpa ragu-ragu, gadis manis melangkah menuju pintu gerbang dan siap untuk terbang. Terang sangat terang, ku memandang kenyataan itu ternyata menusuk pinggang. Ramai di sekitarmu, bingung dan juga pusing. Ada apa di situ? Gadis manis terlena dalam genggaman Arjuna bertaring tak kuat. Bangun pun kesiangan, telat untuk belajar, tak apa-apa. Beragam kejujuran berganti dengan gemerlapnya kebodohan. Tanpa ragu-ragu, gadis manis melangkah menuju pintu keluar dan siap untuk terbang. Terang sangat terang, matamu akan kenyataan itu ternyata menusuk pinggang. Aku nonton depan sendiri deh. Kau dengarkan para libat hijau, beli nasihat itu agar jalanmu tetap terang. Terang sangat terang, matamu memandang kenyataan itu ternyata menusuk pinggang. Coba kau dengarkan para libat hijau, beli nasihat itu agar Sembah suaranya ya
Wah, ciri khas banget. Terima Sumpah. kasih, terima kasih. Keren. Oke, Iya. ini Udah closing kelamaan ya. pandemi nih, udah kelamaan pandemi. Jadi Bener. Closing nih, mau closing nih. Kira-kira ada pesan-pesan buat penonton nggak? Biar eh, yang muda-muda punya hasrat bermusik lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih bermutu lagi. Siapapun, siapa dulu? Bang Edi. Kak, yang atas dulu, Mas Kak Edi? Hans. Kak Hans dulu yang paling atas. Iya, Untuk yang muda-muda. just be yourself aja sih. Tetap berkarya, tetap jadi diri sendiri, tetap kalau suka main musik itu ya main musik dengan senang hati, maksudnya dengan kesukaan hati. Iya, dengan hati dan jadi diri sendiri itu sih yang paling penting. Gitu. Keren. Gitu. Kalau Bang Re, aduh Bang Re, bevering lagi nggak nih? Enggak kayaknya nih. Iya Enggak. kayaknya nih. Oh enggak. Bang Re, ada pesan untuk yang jiwa-jiwa muda nggak? Supaya lebih berkualitas, lebih mengeksplor tentang musik lagi lebih bagus. Iya, kayaknya again and again. Bang Re, dia harusnya nyanyi dari tadi. Kalau nyanyi dia nggak bevering, kalau ngobrol bevering. Bang Edi dulu deh. Tuh kan bevering, Bang Edi. Ya, ya tetap apa ya, mengoptimalkan apa yang kita sudah punya lah. Kali mungkin nggak jelas ya. Udah mulai lelah. Nggak jelas sih. Bang Re dengar gak Bang Re? Kan udah waktunya mau closing nih. Jadi diwakilin aja sama Kak Hans. Diwakili. Ada Bang. Diwakili. Apa dari nih? Bang Re. Oke. Ya tetap berkarya, Pesan untuk yang tetap berkarya, tetap semangat dalam bermusik walaupun kondisi seperti ini, tetap keep on singing, keeping singing lah pokoknya, tetap bernyanyi, tetap bermain musik itu sih. Walaupun dalam keadaan apapun. Itu aja. Wah, keren. Sumpah. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Re. Biarpun masih bevering atau entahlah sinyalnya, signalnya. Bang Edi Kemput. Terima kasih ya dengan segala kondisi saat ini lagi gak enak badan, menyempatkan nonton dan akhirnya berkenan untuk join. Semangat terus buat Bang Edi Kemput, Bang Re. Mudah-mudahan sama Bang Re lain waktu kita masih ada kesempatan untuk IG Live kembali dengan koneksi yang baik lagi. Terima kasih Kak Hans. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, berkah melimpah karena kegiatannya sangat sosial. Itu kegiatan yang selalu aku sukai dari masa ke masa. Aku ucapin banyak terima kasih berkenan di malam hari ini. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Selalu jaga kesehatan. Untuk yang nonton, kalian sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum.